الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقين وعافية. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kita sudah membahas wirid-wirid pagi ketika terbit matahari sampai pada hadis 470. Kita lanjutkan hadis berikutnya 471. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Warawina, dan kami dibawakan riwayat oleh guru-guru kami di kitab Ibn Sunni pada kitab Amalul Yawm wal Laylah nomor 147 dan 47 ayat juga. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mauqufan, secara mauquf alaih, kepada Ibnu Mas'ud. Artinya ini bukan dari Nabi tapi hanya dari Ibnu Mas'ud. Annahu, bahwasanya Ibnu Mas'ud ja'ala, menjadikan, man, orang yang yarqubu lahu, mengawasi untuk beliau, tulu asyamsi, terbitnya matahari. Falamma, maka tatkala akhbarahu, dia mengabari beliau, bitulu'iha, dengan terbitnya matahari. Qala, maka beliau mengucapkan, Alhamdulillahilladzi wahaba lana hadzal yawm wa aqalana fihi min asaratina. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alladzi, zat yang, wahaba lana, memberi kepada kami, hadzal yawm, hari ini. Wa aqalana, dan Allah memaafkan kepada kami, fihi, padanya, min asaratina, dari kesalahan-kesalahan kami. Nifaknya di fathah ya, asaratina. Muslimin rahimahumullah, hadis ini menunjukkan diperbolehkannya kita membaca tahmid pada saat terbitnya matahari. Bukan berdasarkan perbuatan Nabi, tapi berdasarkan perbuatan Ibnu Mas'ud. Maka ini tidak bisa dikatakan sebagai sunnah Nabi. Tapi apakah boleh diamalkan? Boleh. Karena wirid apapun boleh kita baca pada waktu apapun apabila wiridnya sesuai. Maka wirid ketika terbit matahari ini juga tidak ada masalah. Meskipun bukan dari ajaran Nabi, tapi dari perbuatan Ibnu Mas'ud. Apalagi Ibnu Mas'ud, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan tentang Ibnu Mas'ud, raditu li ummati, saya ridho untuk umatku, umat Islam, ma radiyalaha, apa yang diridhoi terhadap mereka, Ibnu Ummi Abdin, yaitu Ibnu Mas'ud. Hadis riwayat Hakim sahih. Jadi Ibnu Ummi Abdin ini nama lain dari Ibnu Mas'ud. Bapaknya namanya Mas'ud, ibunya namanya Ummi Abdin. Nah, maka kadang dinisbatkan kepada bapaknya, kadang dinisbatkan kepada ibunya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa apa yang diridhoi oleh Ibnu Mas'ud untuk umat Islam, maka Nabi juga ridho. Nah, sehingga wirid yang dibaca Ibnu Mas'ud ini pada saat terbit matahari boleh kita amalkan tanpa meyakini sebagai sunnah Nabi, karena memang bukan dari sunnah Nabi, tapi dari perbuatan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, menunjukkan bahwasanya yang namanya al-yaum, hari, itu adalah sejak dari apa? Terbitnya matahari.
Maka setelah terbit matahari, Ibnu Mas'ud mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan yaum, yaitu hari ini kepada kami. Sehingga tidak terjadi kiamat, tapi terjadi hari normal diberikan kepada kami hari tersebut. Maka al-yaum itu mulainya dari terbit matahari, berakhirnya sampai dengan tenggelam matahari. Dan makna ini bahwasanya al-yaum itu dimulai dari terbit matahari sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang waktu di hari Jumat. Beliau mengatakan yaumul Jumat, yaum Jumat atau hari Jumat, tinta asyrata sa'ah, itu ada 12 jam. Minha, dari 12 jam, dari sa'atun, ada satu waktu, la yujadu abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahullahu iyah, di mana doanya mustajab pada waktu tersebut. Maka carilah waktu itu pada akhir waktu setelah salat asar. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, di sini yang berkaitan dengan bab adalah finta asyrata sa'ah. Hari Jumat itu 12 jam. Nah, kalau kita hitung akhirnya adalah jam 6, yaitu tenggelamnya matahari, maka berarti mulainya jam 6 pagi terbitnya matahari. Pas 12 jam. Dari jam 6 sampai jam. Dan memang hari Jumat ketika kita datang ke masjid untuk Jumatan, itu dibagi oleh Nabi yang datang pada jam pertama seolah-olah korban onta. Nah, jam pertama itu dipahami oleh para ulama mulainya terbit matahari. Matahari terbit 1 jam berikutnya itu adalah jam pertama untuk kita datang ke masjid, mendapatkan pahala seperti korban seekor unta. Maka itu dari jam 6 sampai jam 7 perkiraannya ya. Nah, perkiraan kita terbit matahari jam 6, kemudian 1 jam berikutnya berarti jam 7. Faedah berikutnya, Allah memaafkan terhadap kami, terhadap dosa-dosa kami padanya. Buktinya Allah masih memberikan kita hidup, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti memaafkan dosa-dosa hamba. Karena kalau dosa-dosa itu tidak dimaafkan oleh Allah, ya sudah pasti Allah hancurkan hamba, tidak mendapatkan hari tersebut. Muslimin rahimakumullah, bagaimana supaya kita mendapatkan maaf dari Allah, supaya kita dimaafkan oleh Allah? Gimana caranya? Salah satu caranya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aqala musliman." Barang siapa yang menerima pembatalan jual beli dari seorang muslim, aqalallahu ta'ala akhratan, maka Allah pun akan menerima atau menghapus dosa-dosanya, dimaafkan oleh Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi kalau kita menjual sesuatu, sudah sah, pembelinya sudah membayarkan dan dia sudah bawa pulang barangnya. Ternyata dia merasa tidak puas, akhirnya dikembalikan. Tolong ya, ini barang saya kembalikan. Saya kurang serap ternyata. Ini barang belum saya pakai. Ini masih utuh seperti sedia kala. Saya nggak serap aja. Nah, seandainya penjual ini menolak, dia berhak. Sudah sah jual belinya. Dia sudah pulang ke rumah, sudah nggak berhak lagi untuk meminta kembali. Tapi seandainya dia menerima, oh ya nggak apa-apa, silahkan dikembalikan barangnya, saya kembalikan duitnya. Dia kembalikan duitnya dengan lapang dada, senyum, wajahnya senyum. Ini orang akan dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu. Itu salah satu cara bagaimana supaya kita mendapatkan permaafan dari Allah. Jangan susah-susah di dalam menjual, sebagaimana juga jangan susah-susah dalam membeli. Menawar boleh, karena Nabi juga pernah menawar. Ini harganya berapa? 1.000. Boleh nggak 900? Nah, tanya begitu nggak ada masalah. Nawar kok. Ya. Nawar dalam jual beli diperbolehkan. Tapi nggak usah ngomong, nggak usah ngomong yang jelek. Ya. Barang elek-elek, kamu jual mahal, nggak perlu ngomong begitu. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Babu ma yaqul. Bab apa yang dia ucapkan. Idza istaqallat, apabila tinggi asyamsu, matahari. Jadi kalau bab sebelumnya
apabila matahari terbit. Sekarang matahari meninggi, berarti masuk waktu duha. Hadis 472. Ruwina, kami dibawakan riwayat oleh guru-guru kami. Fi kitab Ibn Sunni, pada kitab Amalul Yawmi wal Laila nomor 148. An Amr bin Absata radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ma tastaqillu, tidaklah meninggi, asyamsu, matahari, fayabqa, maka tersisa, syai'un, sesuatu pun, min khalqillah, dari makhluk-makhluk Allah Ta'ala, illa, kecuali sabbah Allah, bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla, wa hamidahu, dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa, kecuali, makanan, apa yang ada, minas syaitani, dari setan, maka setan tidak tasbih kepada Allah. Wa'ata, dan yang paling melampaui batas, Bani Adam, dari Bani Adam, yaitu manusia. Fasa'altu, maka saya bertanya, an a'ta Bani Adam, tentang orang yang paling melampaui batas dari manusia. Siapa? Orangnya siapa? Faqala, maka beliau mengatakan, syirarul falqi, jelek-jeleknya makhluk. Maksudnya makhluk-makhluk yang jelek. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini derajatnya hasan, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwa setiap waktu duha, yaitu ketika matahari sudah naik itu maksudnya sudah lepas dari ufuk. Ini ufuk, nah dia sudah lepas, naik. Yang disebut naik adalah lepas dari ufuk. Maka saat itu juga lah semua makhluk yang ada, baik yang berakal maupun tidak berakal, semuanya tasbih tahmid kepada Allah. Kata-kata syai'un artinya sesuatu dalam bahasa Arab. Ini disebut a'ammul am, kata yang paling umum, sehingga mencakup segala sesuatu. Manusia itu syai'un, malaikat itu syai'un, jin itu syai'un, burung itu syai'un, pohon itu syai'un, semuanya syai'un. Makanya saya katakan tadi, semua makhluk baik berakal maupun tidak berakal, semuanya tasbih tahmid kepada Allah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa yang tidak tasbih dan tahmid hanya dua. Pertama, setan. Yang kedua adalah syirarul falqi, manusia-manusia yang jelek, orang kafir, orang munafik, orang fasik. Nah, itu yang tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, berdasarkan hadis ini, sangat bagus kalau kita setiap pagi membaca tasbih dan tahmid, supaya kita sama dengan para makhluk-makhluk Allah yang lain. Makanya dalam setiap hari kita disunahkan membaca subhanallahi wa bihamdihi. Dan juga praktek untuk hadis ini sangat bagus kalau kita melakukan sholat duha. Kenapa? Orang melakukan sholat duha, otomatis dia sudah tasbih tahmid kepada Allah. Ketika rukuk dia membaca subhana rabbiyal azim, atau doa wirid rukuk yang lain. Ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la, atau doa wirid yang lain. Nah, berarti dia sudah membaca tasbih. Lah tahmidnya mana? Tahmidnya kan sudah di Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, maka praktek terhadap hadis ini, mari setiap pagi kita sholat duha. Juga praktek terhadap hadis ini, mari setiap pagi kita membaca tasbih tahmid subhanallah wa bihamdih, seperti yang sudah diajarkan dulu, yaitu setiap harinya membaca 100 kali. Masalah semua makhluk ini tasbih kepada Allah, kita temukan juga dalilnya dalam Al-Quran. Pada surat apa? Surat Al-Isra. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Al-Isra ayat 44. Tidak ada sesuatu apapun juga kecuali tasbih dengan memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum.
tapi kalian tidak paham bagaimana tasbih mereka. Tasbihnya pohon gimana, nggak tahu. Tasbihnya tawon gimana, nggak tahu. Bisa jadi suara tawon itu adalah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa jadi. Ini kita nggak ngerti bahasa tawon. Tapi ala kulli hal Allah katakan segala sesuatu tasbih tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa syirarul khalqi, makhluk-makhluk yang jelek, mereka tidak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita menyerupakan diri kita dengan makhluk-makhluk yang jelek tersebut. Contohnya siapa makhluk-makhluk yang jelek? Nah, mari kita lihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, Inna ulaika idza kana fihim rajulus salih. Mereka ahli kitab itu, kalau ada orang saleh yang mati, banau ala qabrihi masjidan, maka mereka bangun kuburan di atas masjidnya. Wasawwaru fihi tilka surah, lalu dibuat patungnya orang soleh tadi. Ulaika syirarul khalqi, mereka lah makhluk-makhluk buruk indallah, di hadapan Allah yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka contoh syirarul khalqi adalah orang-orang Yahudi yang mereka biasanya kalau ada tokoh yang soleh, maka setelah mati di atas kuburannya dibuat masjid. Sholat di situ. Sholatnya bagus, tapi nyembah kepada kuburannya itu yang tidak benar. Kalau sholat nyembah Allah bagus, tapi sholat nyembah kuburan, nah itu yang tidak benar. Makanya dalam Islam tidak boleh kuburan dijadikan tempat sholat. Ini ada kuburan seorang wali, kemudian sengaja buat masjid di situ, sehingga orang-orang sholat menghadap ke kuburan tadi. Tidak boleh. Ini tingkahnya orang-orang Yahudi. Maka pembuatan masjid di depan kuburannya Syekhona Khalil yang di Madura itu. Nah, itu tidak sesuai ajaran Islam. Jadi ada kuburan seorang tokoh di Madura, Syekhona Khalil. Nah, setelah adanya kuburan itu, karena banyaknya orang-orang yang ziarah, akhirnya setelah itu dibuatlah masjid di situ. Kuburannya terlihat oleh orang yang sholat di shaf pertama. Maka orang yang salat Allahu Akbar, dia salat menghadap kepada kuburan. Tidak ada tembok yang menghalanginya. Seperti ini enggak, Bro? Wajib ditutup dengan apa? Tembok, sehingga antara orang salat dengan kuburan ada penghalangnya, yaitu temboknya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Itu termasuk satu pelanggaran besar terhadap ajaran Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali ke sini tadi, contoh makhluk-makhluk yang jelek adalah orang Yahudi. Termasuk contoh makhluk-makhluk yang jelek adalah orang-orang Khawarij. Rasulullah mengatakan tentang orang-orang Khawarij, hum syirrul khalqi, mereka makhluk jelek. Wal khaliqah, makhluk jelek. Tuba liman khalaqahum, beruntung orang yang membunuh para Khawarij. Wa qatalu, dan mereka membunuh dia. Yad'una ila kitabillah, orang-orang Khawarij mengajak untuk kembali kepada Al-Quran. Wa laysu minhu fi syai', padahal mereka sama sekali tidak mengamalkan Quran. Man qatalahum kana aula billah minhum, siapa yang memerangi para Khawarij, maka dia lebih dekat kepada Allah daripada mereka. Simahumut tahliq, tanda mereka suka cukur gundul. Nah, cukur gundulnya dalam rangka apa? Merasa bahwa itu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau cuma cukur gundul biasa nggak apa-apa. Tapi kalau meyakini ini gundul ini adalah taqarrub kepada Allah, itu yang salah. Sejak kapan gundul termasuk amal soleh taqarrub, itu sejak kapan? Kalau baca Quran itu amal soleh taqarrub. Salat, puasa, semuanya amal soleh taqarrub. Kalau cukur gundul termasuk muamalah, bukan termasuk amal ibadah. Nah, makanya keyakinan yang sesat. Gundul kok dijadikan sebagai amal ibadah, tidak benar. Ini hadis riwayat Abu Dawud sahih. Baik, kembali ke kitab yang kita pelajari.
Dalam bab ini cuma ada 2 hadis, kita lanjutkan bab berikutnya. Bab ma yaqulu, bab apa yang dia ucapkan ba'da zawali syamsi, setelah tergelincir matahari, ilal asri, sampai waktu asar. Hadis ke-473. Qad taqaddama, telah lewat, ma yaquluhu, apa yang seseorang itu mengucapkannya. Idza labisa thawbah, apabila dia memakai bajunya. Nah, ini sudah lewat tapi belum kita pelajari karena kita kan hanya mempelajari wirid-wirid pagi sore. Nah, ringkasnya wirid membaca baju itu adalah ketika kita memakainya hendaklah kita membaca bismillah. Itu inti. Tapi seandainya dilanjutkan dengan yang lebih lengkap, lebih bagus lagi. Apa doa memakai baju? Nah, ternyata di Jami' Shaghir tidak ada. Tapi kita tampilkan secara hafalan saja. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma huwa lahu. Ya Allah, saya minta kebaikan baju ini dan kebaikan yang diciptakan untuknya. Nah, itu intinya, minta kebaikan dari baju yang kita pakai. Wa idza, dan apabila kharaja, keluar min baitihi, dari rumahnya. Doanya apa? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, dan seterusnya. Wa idza, dan apabila dakhalal khala, masuk ke kamar kecil. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'ith. Paling bagus ditambahi bismillah sebelumnya. Maka 2 bacaannya. Bismillah, kemudian Allahumma inni a'udzubika, sebagaimana hadisnya sahih riwayat Ibnu Abi Syaibah. Wa idza, dan apabila kharaja minhu, keluar dari kamar kecil. Kata Imam Tirmidzi, tidak ada yang sahih dalam bab ini, yaitu doa keluar dari kamar kecil, kecuali satu. Hadisnya Aisyah, yaitu membaca ghufranan. Itu aja yang sahih. Yang lain tidak ada yang sahih. Maka doa yang terkenal itu alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani, itu hadisnya dhaif. Dan bagaimana kalau dibaca? Tidak apa-apa. Tapi memang harus memenuhi syarat yang dulu sudah pernah kita sampaikan, syarat mengamalkan hadis dhaif. Kalau mau yang sahih tak cukup. Keluar dari kamar kecil ghufranak, sudah cukup. Itu yang sahih, enggak ada yang lain. Wa idza tawadda, dan apabila berwudu. Maksudnya setelah wudu, yaitu membaca doa apa? Baca doa syahadat, kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau yang dimaksud sebelum wudu, maka cukup bismillah. Wa idza, dan apabila qasada, menuju al masjid, ke masjid, dari rumah menuju masjid, ada doanya. Doanya minta sinar intinya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikanlah untuk hati saya ada sinar. Doanya panjang ya. Bagi yang susah untuk menghafal doa tersebut, maka boleh diringkas, diambil yang pertama. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikanlah pada hati saya ada sinar. Dah diulang-ulang terus sudah. Tapi kalau bisa hafal lebih bagus lagi. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa min fawqi nura, dan seterusnya, itu panjang. Tapi kalau sudah hati disinari oleh Allah, maka yang lain-lainnya sudah kena. Wa idza wasala babah, dan apabila sampai ke pintu masjid, doanya bismillah, salam wassalamu ala rasulillah, kemudian Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Wa idza sharafi, dan apabila sudah berada di dalam masjid. Kalau sudah di masjid, kan menunggu antara azan dan qomat. Nah, perbanyak doa. Doanya apa? Terserah panjenengan. Karena doanya apa dah? Waktunya waktu mustajab. Wa idza, dan apabila sami'al muadzin, mendengar muadzin, wal muqim, dan mendengar orang yang qomat. Maksudnya disunahkan menirukan. Jadi yang ditirukan tidak hanya azan, tapi qomat pun juga ditirukan. Muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang qomat mengucapkan Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Biasanya orang hanya menirukan adzan, qomat tidak ditirukan. Oke. Tapi kita temukan dalil bahwasanya qomat juga ditirukan. Dalilnya adalah yusawwibu mungkin. Nah, ini. Idza sami'tul muadzin, kalau kalian mendengar muadzin yusawwib bis shalah, mengqamati salat, faqulu kama yaqul, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Hadits riwayat Ahmad, derajatnya hasan. Nah, maka inilah dalilnya yang berpendapat bahwa qomat itu juga ditirukan. Nah, terus nirukannya gimana? Kan itu kan qomatnya cepat. Nah, bersamaan aja. Jadi dia Allahu Akbar, nah, selesai langsung kita ikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana kalau tidak dilakukan? Ya memang tidak wajib, tapi ditirukan lebih bagus. Demikian juga setelah mendengar adzan, disunahkan kita mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'watin tammah dan seterusnya itu yang terkenal. Kemudian wama bainal adzani wal iqamah, dan doa antara adzan dan qamat. Ini sudah saya singgung tadi bahwa doanya mustajab. Maka doa apa terserah. Tapi kalau saya menyarankan doa antara adzan dan qomat itu kita pilih yang sangat kita perlukan. Misalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khulqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan rupaku, maka baguskan akhlakku. Nah, kalau kita doakan untuk anak-anak juga bagus. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi wa auladi. Baguskan akhlakku dan akhlaknya anak-anakku. Atau wa dzurriyyati, dan keturunanku. Nah, sehingga anaknya, cucunya, cicitnya semuanya ke bawah orang-orang yang menjadi akhlak yang baik. Ini doa sangat penting. Kenapa? Karena dengan akhlak yang baik, orang bisa mencapai surga yang sangat tinggi. Bisa mencapai derajatnya ahli puasa dan ahli tahajud. Sekarang ini jarang, Pak. Ada orang mengumpulkan dua kebaikan ini. Ahli puasa plus ahli tahajud, jarang. Tingkatannya tinggi di hadapan Allah. Nah, untuk bisa mencapai derajat itu, tidak harus ahli tahajud, tidak harus ahli puasa. Perbagus akhlak, derajatnya nanti sama tinggi. Maka doa ini menurut saya sangat apa? Penting sekali. Mari kita baca. Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Ditambah ya, khuluqi wa dzurriyyati. Monggo. Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi wa dzurriyyati. Lagi. Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi wa dzurriyyati. Saya teringat Syekh Utsaimin. Beliau itu dari rumah menuju ke masjid itu hampir selalu berjalan, tidak pernah naik kendaraan atau naik sepeda. Padahal perjalanan dari rumah menuju masjid itu 15 menit. 15 menit kan cukup panjang itu, Pak. Berapa kilo nggak ngerti saya. Mungkin ya setengah kilo atau berapa ya. Pokoknya 15 menit jalan kaki. Nah, beliau dari rumah ke masjid itu selalu punya wirid. Makanya pernah Syekh Saman Khamis, guru kami dari Kuwait, menceritakan, saya dulu menunggu Syekh Utsaimin di depan pintu rumah. Begitu beliau sudah keluar, maka saya bilang, Syekh, boleh saya mengikuti antum? Maka beliau mengatakan, boleh, tapi dengan syarat. Kamu jangan ngajak ngomong saya selama perjalanan menuju ke masjid. Nah, ternyata beliau memang punya wirid. Dari rumahnya sampai menuju ke masjid ini punya wirid tertentu. Wiridnya beliau habiskan selama perjalanan supaya perjalanan tadi tidak nganggur. Ya, maka beliau habiskan wiridnya di perjalanan itu. Di satu tempat beliau sudah selesai dari wirid. Sebelum masuk masjid, beberapa meter itu sudah selesai wiridnya di situ. Maka begitu selesai wiridnya di situ, beliau menoleh kepada Syekh Umar Khamis yang ada di sampingnya. Gimana kabar? Bagaimana kabarnya orang-orang Kuwait? Bagaimana kaum muslimin di sana? Nah, baru menyapa gitu. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa paling bagus kalau kita menuju ke masjid ini kan waktu mustajab doa ini antara adzan dan qomat. Ini kita gunakan ke masjid ini untuk doa. Sebisa mungkin begitu.
meniru apa yang dilakukan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Doa apa yang antum baca bebas, bervariasi lebih bagus. Berangkat dari masjid, dari rumah ke masjid, sholat subuh, misalnya doa yang tadi, Allahumma eh, apa eh, apa nawwir qalbi, Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikanlah hatiku ada sinar. Kemudian nanti sholat zuhur ditambahi Allahumma kama hassanta khalqi misalnya. Kemudian sholat asar ditambahi Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya. Jadi doa-doa yang penting yang banyak itu kita ambil 5 kemudian kita gunakan untuk wirid ke masjid. Ini sangat bagus sekali karena adalah ini doa waktu yang mustajab. Bagi yang ke masjid, bagi yang tidak ke masjid, mungkin karena ibu-ibu memilih untuk salat di rumah, maka waktu mustajab juga adalah ketika mendengar adzan. Kemudian wa ma yaquluhu, dan apa yang dia ucapkan idza aradal qiyam, apabila hendak berdiri lis shalah, untuk melakukan salat. Ini fikihnya Imam Nawawi. Orang kalau mau salat itu ketika dia berdiri sebelum Allahu Akbar ada wiridnya. Tapi saya jujur ini adalah satu penjelasan yang dikritik oleh para ulama, tidak ada dasar dalilnya yang jelas. Adapun hadis yang dijadikan dalil adalah sabda Nabi kepada Ummu Rafi, ya Ummu Rafi, wahai Ummu Rafi, idza qumti ila shalah, kalau kamu sudah berdiri kepada salat, maka tasbihlah 10 kali, tahlillah 10 kali, tahmidlah 10 kali, takbirlah 10 kali, istighfarlah 10 kali. Nah, kata-kata apabila kamu berdiri kepada salat, ini penafsiran para ulama, bukan wirid sebelum salat, bukan. Maka kalau ini mau diamalkan hadis ini, kata para ulama adalah salah satu dari dua. Kalau antum mengamalkannya sebelum sholat, maka ini hanya diajarkan oleh Nabi kepada Ummu Rafi pada kasus sholat malam saja, sholat tahajud. Jadi sebelum sholat tahajud, ya, tasbih 10, tahlil 10, tahmid 10, takbir 10, istighfar 10. Kalau sudah wirid ini, baru kemudian Allahu Akbar, takbiratul ihram, sholat tahajud. Kalau lupa, sudah takbiratul ihram, kemudian baru ingat, ya Allah, saya belum wirid ini tadi. Nah, maka kata para ulama, boleh dibaca pada doa iftitah, sebagai doa iftitah. Tasbih 10, tahlil 10, tahmid 10, takbir 10. Ini bolak-balik boleh, bebas nih. Kemudian istighfar 10, sebagai penutupnya apa? Istighfar 10. Nah, baru kemudian membaca Al-Fatihah atau menambahkan dengan doa iftitah yang ini. Demikian ringkasnya. Maka untuk wirid ketika berdiri ketika menuju salat ini sebenarnya tidak ada yang jelas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalnya qomat dikumandangkan, kemudian antum berdiri di shaf, apakah ada wiridnya khusus? Tidak ada. Maka ini kalau diterapkan pada sholat 5 waktu malah tidak sesuai sunnah. Nabi hanya mengajarkannya pada saat sholat tahajud. Dan orang sholat tahajud wirid dulu kan cocok dengan kondisi dia. Kondisinya masih ngantuk, gitu. Nah, maka sebelum melakukan sholat persiapan dulu supaya dia masuk sholat dalam keadaan sudah siap. Wallahu a'lam. Kemudian wa ma yaquluhu, dan apa yang dia ucapkan fi shalah, di dalam salatnya, min awwaliha, dari awalnya, yaitu dari takbiratul ihram ila akhiriha, sampai akhirnya, itu salat itu sudah lewat semuanya pada bab-bab yang terdahulu. Wa ma yaquluhu, dan apa yang dia ucapkan ba'daha, setelah salat, ya, seperti ayat kursi dan sebagainya. Wa hadza kullu, dan ini semuanya yashtariku fihi, berserikat padanya, jami'us shalawati, seluruh salat-salat yang ada, yaitu dari salat 5 waktu. Kemudian beliau mengatakan pada nomor 474, wa yustahabbu, dan disunnahkan al-iktsar, memperbanyak, minal azkar, dari zikir-zikir, wa ghairiha, dan yang lain-lain, minal ibadat, dari ibadah-ibadah, aqibah, setelah az-zawal, tergelincir matahari. Dasarnya apa? 5 ruwina, berdasarkan apa yang kami telah dibawakan riwayat oleh guru kami di kitab Tirmidzi, dalam Sunan Tirmidzi nomor 478.
An Abdullah bin As-Sa'ib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah yusalli salat arba'an 4 rakaat ba'daan setelah tazul syamsu tergelincir matahari qabla dhuhri sebelum zuhur. Wa qala beliau bersabda, innaha sesungguhnya dia sa'atun waktu tuftahu fiha dibuka padanya abwabus sama pintu-pintu langit. Fa uhibbu maka saya senang ayas adali bahwasannya naik untuk saya fiha pada waktu tersebut amalun saleh suatu amal saleh, makanya Nabi salat 4 rakaat. Qala Tirmidzi berkata Imam Tirmidzi haditsun hasan, ini hadis hasan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika sudah tergelincir matahari, maka kita disyariatkan untuk memperbanyak wirid kepada Allah dan juga sholat sunnah 4 rakaat. Kenapa? Waktu itu pintu langit terbuka, kata Nabi SAW. Jadi dalam sehari 24 jam itu tidak selalu pintu langit terbuka. Kapan terbukanya? Nah, salah satu waktunya adalah ketika sudah tergelincir matahari. Matahari tepat di atas kepala kita, kemudian condong ke arah barat, namanya tergelincir. Nah, saat itulah kemudian pintu langit terbuka. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Karena di sini tidak disebutkan sampainya, tapi yang jelas setelah tergelincir matahari itulah dibuka pintu-pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana prakteknya 4 rakaat sebelum zuhur ini? Prakteknya paling bagus tanpa salam di tengahnya. Berarti langsung 4. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, arba'un qabla zuhri 4 rakaat sebelum zuhur, laisa fihinna taslim. Tidak ada di tengah-tengahnya salam. Artinya langsung 4. Tidak pakai tasyahud awal, tidak pakai salam setelah 2 rakaat yang pertama. Tapi langsung 4. Tuftahu lahunna abwabus sama, dibuka untuknya pintu-pintu langit. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya kata beliau Syekh Albani hasan. Tapi seandainya 2 rakaat salam gimana? Boleh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan salatul laili wan nahari mathna mathna. Salat siang maupun malam sama, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu maksudnya salat sunahnya. Maka dipisah boleh, tapi lebih bagusnya untuk yang sebelum zuhur ini, lebih bagusnya adalah langsung 4. 2 rakaat di rumah, kemudian pergi ke masjid, 2 rakaat lagi di masjid, boleh. Atau kalau mau persis dengan Nabi, ya berarti 4 rakaat langsung di rumah, nanti sampai ke masjid kalau ternyata belum qomat, maka nambah lagi 2 rakaat tahiyatul masjid. Malah kita salatnya lebih banyak, 6 rakaat sebelum zuhur, ini lebih utama. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa amal soleh itu naik ke langit, yas'ad. Dan masalah ini juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, surat Fatir, sudah sering kita tampilkan, ayat 10. Hanya kepada Allah naiklah kalimat yang baik. Wal amalus salihu yarfa'u. Amal soleh mengangkatnya. Nah, berarti yang naik 2. Kalimat yang baik naik, amal saleh juga naik. Naik untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah di atas langit. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa ada waktu-waktu di mana tuftahu, dibuka pintu-pintu langit. Salah satu waktu dibukanya pintu langit adalah ketika dikumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu mulai dibuka. Dia. Sampai adzan selesai. Kalau sudah adzan selesai, tertutup lagi. Tapi itu untuk salat-salat yang lain. Kalau untuk yang zuhur tadi, nggak ngerti. Berhentinya terbuka kapan? Karena setelah tergelincir matahari dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa? Ketika adzan itu dibuka pintu langit, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza nadal munadi," apabila menyerukan seorang muadzin itu adzannya, futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit, wastujibat doa, dan doa dikabulkan. Para ulama menjelaskan maksudnya selama adzan masih berkumandang.
Jadi selama adzan berkumandang, pintu langit terbuka, doa mustajab. Maka zahirnya dari penjelasan para ulama tadi, kalau adzan selesai, berarti pintunya sudah apa? Tertutup lagi. Karena dikatakan selama muadzinnya masih mengumandangkan adzan. Karena itu ketika mendengarkan adzan sangat bagus kita sambil mendengarkan adzan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muadzin mengucapkan Allahu Akbar. Kita kan mendengarkan itu. Belum menirukan ya, menirukan setelah dia selesai. Nah, di tengah-tengah kita mendengarkan itu, kita sela-selai dengan doa. Rabbi zidni ilma, misalnya. Allahumma kama hassan khalqi fa hassin khuluqi, misalnya. Atau doa-doa yang lainnya. Nah, begitu muadzin berhenti dari adanya, baru kita membaca doa selepas adzan. Terakhir yang kita pelajari pada pertemuan kali ini hadis 475. Wa yustahabu dan disunahkan kasratul adhkari, memperbanyak zikir-zikir ba'da setelah wazifatil zuhri, tugas salat zuhur, li'umumi berdasarkan keumuman qaulillahi ta'ala, perkataan Allah ta'ala. Ini setelah lam ini kurang ya, mestinya ada ya bengkong ta'ala gitu nih. Allah mengatakan wasabbih bihamdi rabbika, dan tasbihlah dengan memuji pemeliharamu bil asyi, pada waktu sore, wal ibkari, dan pada waktu pagi. Ini surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 55. Surat Mu'min ya. Ayat 55. Mu'min atau Ghafir sama. Kemudian beliau menjelaskan apa itu al-asyi. Qala ahlul lughah, berkata ahli bahasa, al-asyi yang disebut asyi yang tadi saya artikan sore itu min zawali syamsi, dari tergelincirnya matahari, ila ghurubiha, sampai tenggelamnya matahari. Jadi kalau bahasa kita adalah siang dan sore gitu. Karena ketika tergelincir matahari waktu zuhur kita nyebutnya siang. Tapi orang Arab menyebutnya sama dengan setelah asar. Jadi mulai setelah zuhur, mulai zuhur sampai dengan maghrib, itu adalah satu waktu yang sama kalau orang-orang Arab. Mereka menyebutnya al-asyi. Nah, maka kita terjemahkan sore begitu saja lebih mudah. Tapi harus tahu bahwa yang dimaksud itu adalah sejak tergelincir sampai tenggelam. Qala al-Imam, berkata al-Imam Abu Mansur Al-Azhari. Ini seorang ahli bahasa yang sangat terkenal. Al-asyiyu indal Arab, menurut orang-orang Arab, adalah ma baina an tazula syamsu, sejak tergelincirnya matahari, ila taghruba, sampai tenggelamnya matahari. Abu Mansur Al-Azhari, ini saya cari biografinya. Ternyata beliau ulama yang wafat pada tahun 370 Hijriah. Jadi termasuk ulama-ulama kuno, tahun 300-an. Kalau Imam Nawawi kan wafatnya 676. Nah, berarti sekitar 300 tahun yang lalu sudah lewat Imam Azhari. Beliau adalah ahadul a'immah fil lughah wal adab, salah satu tokoh dalam ilmu bahasa dan sastra. Lahirnya dan wafatnya di Harrah, itu di Khurasan. Nisbatuhu ila jadhil Azhar, disebut Al-Azhari karena kakeknya bernama Azhar. Jadi seseorang boleh memakai nama kakeknya sebagai nama nisbat. Misalnya kalau saya nasabnya kan Ustaz Abu Abdillah, kemudian Mbah Iman Mughni, maka saya boleh bernasab misalnya Abu Zaidan Al-Mughni. Itu berarti kembali kepada kakek Mbah Imam Mughni. Kalau naik lagi ya boleh, ke atasnya lagi, terserah. Mau dinisbatkan kemana terserah. Tapi biasanya dinisbatkan kepada kakek yang terkenal. Maka ada seorang ulama namanya Ibnu Taimiyah. Nah, Taimiyah ini siapa ya? Ini nenek. Karena dia seorang perempuan yang terkenal sangat soleh sekali. Sehingga dia terkenal. Ini namanya Bunyai Taimiyah. Nah, sehingga keturunan-keturunannya itu dinisbatkan. Ini anaknya Bunyai Taimiyah. Ini anaknya Bunyai Taimiyah.
Kemudian cucunya juga begitu, cicitnya begitu, sampai ke bawah-bawah itu semuanya dikenal dengan nama Ibnu Taimiyah. Padahal Taimiyah ini neneknya. Nah, itu biasanya dinisbatkan kepada yang paling terkenal. Nah, ini nisbat-nisbat seperti ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menjaga nasab. Karena kalau arti, oh kamu ternyata Azhari, berarti kamu masih keturunannya Mbah Azhari yang atas sana. Orang Indonesia kan nggak pakai begini-begini, sehingga nasabnya kemana nggak kenal. Bahkan kadang-kadang seseorang ketemu dengan seseorang, tanya siapa namanya, oh saya namanya Muhammad. Nggak taunya Muhammad ini ternyata kerabat dia. Gara-gara apa? Hanya sebut namanya saja. Nggak tahu siapa bapaknya, nggak tahu siapa nasabnya ke atas. Nah, orang Arab menjaga nasab dengan cara seperti ini. Dinisbatkan kepada kakek tertinggi. Azhari. Oh, kamu Azhari. Sama juga dengan saya juga Azhari. Jalurnya kemana itu? Nah, jalurnya sini bulan. Ini sebenarnya sesuatu yang bagus untuk kita tiru nasabnya, penjagaan nasab orang-orang Arab ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ta'allamu min ansabikum. Pelajarilah nasab-nasab kalian. Ma tasiluna bihi arhamakum. Sesuatu yang dengannya kalian bisa menyambung silaturahmi terhadap kerabat kalian. Fa inna silaturahimi mahabbatun fil ahl. Karena silaturahmi itu menyebabkan cinta dalam keluarga. Mathratun fil mal, menyebabkan berkah dalam harta, hartanya menjadi banyak. Wa mansa'atun fil athar, dan menyebabkan usianya bertambah panjang. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Nah, maka mempelajari nasab supaya ngerti nasab atau menjaga nasab itu termasuk sesuatu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin perlu kita hidup-hidupkan, cara apa mempelajari nasab seperti ini. Bagus. Onia bil fikhi, beliau itu ahli fikih. Fashtahara bihi awwalan. Lalu dia terkenal sebagai ahli fikih. Thumma qalaba alaihi tabahhur fil Arabiyyah. Kemudian dia lebih menguasai ilmu bahasa Arab daripada fikihnya. Farahala fi talabiha, maka dia melakukan perjalanan jauh untuk mempelajari ilmu bahasa Arab. Kemudian dia menuju kepada kabilah-kabilah Arab dan dia memperluas ilmu dalam kabar-kabar tentang orang-orang Arab. Nah, beliau memiliki kitab namanya Tahdzibul Lughah. Ini kitab kamus bahasa. Nah, maka dari sinilah Imam Nawawi mengambil penjelasan beliau tadi ya. Qala al-Imam Abu Mansur Al-Azhari. Ini dari kitabnya Tahdzibul Lughah. Kemudian beliau menukil penjelasan tentang Al-Ashi ini. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, astaghfirullahaladzim wa lakum. Dan sebagai PR, mari kita biasakan sebelum sholat ketika perjalanan ke masjid digunakan untuk apa? Berdoa. Karena waktunya mustajab. Mustajab, doanya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dibiasakan sebelum sholat zuhur, maka sholat sunnah 4 rakaat karena pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.